Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farajiba Vanjeli dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah pengembangan pendidikan IPA di kelas rendah dengan dosen pengampu yaitu Ibu Indah Pratiwi, SPD MPD. MPM saya yaitu 200209047. Tugas kuliah saya yaitu mereview salah satu jurnal mengenai IPA yang berjudul Penggunaan Media Gambar untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPA. Pertama kali, saya akan menunjukkan jurnal yang akan saya review, yaitu ini, Penggunaan Media Gambar untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPA. Nah, selanjutnya, nama jurnal yaitu Jurnal Pendidikan dan Konseling. Volume dan halaman yaitu volume 2, nomor 1, halaman 104 sampai 109. Tahun yaitu 2020. Penulis yaitu Yunita Setio Utami. Review adalah saya sendiri yaitu Farajiba Vanjeli, dan tanggal review adalah 30 November 2021. Lalu, latar belakang yaitu media pembelajaran adalah salah satu dampak dari perkembangannya teknologi saat ini. Isi dari materi dapat disampaikan melalui media pembelajaran Bring 1997. Media pembelajaran dianggap penting karena penyampaian materi menjadi lebih jelas dan siswa akan lebih mudah memahami materi tersebut. Pembelajaran IPA merupakan pelajaran yang penting sebagai bekal ilmu atau pondasi bagi siswa ke jenjang berikutnya. Ada beberapa tujuan dari media gambar, diantaranya dapat memusatkan perhatian siswa lebih mudah untuk memahami materi, mengilustrasikan fakta dan informasi. Minat siswa untuk mengikuti pembelajaran dapat dibantu menggunakan gambar. Dengan menggunakan media gambar yang sesuai, akan memberikan hasil belajar siswa yang maksimal. Kemampuan yang diperoleh siswa dari tingkah laku, sikap, pengetahuan, serta keterampilan yang dialami saat proses pembelajaran yang mengubah siswa lebih baik dari sebelumnya disebut hasil belajar, Purwanto 2002. Siswa mengalami masalah dalam proses pembelajaran karena penggunaan media yang tidak sesuai dengan mata pelajaran, kurangnya minat penggunaan media untuk penyampaian materi, proses belajar tidak melibatkan siswa sehingga siswa pasif. Dari beberapa permasalahan tersebut, penulis akan melakukan tinjauan pustaka berdasarkan artikel-artikel yang relevan dengan topik ini, dengan tujuan apakah penggunaan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa SD pada mata pelajaran IPA. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan pembuatan jurnal ini untuk menganalisis kembali bahwa dengan menggunakan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA di sekolah dasar. Permasalahan yang ada yaitu ada beberapa permasalahan yang ditemukan, diantaranya sarana dan prasarana belum memadai untuk menunjang proses belajar, media yang digunakan guru optimal, siswa cenderung pasif saat pembelajaran. Bunyamin juga melakukan pengamatan di MI An-Nur, Kota Cirebon di kelas 1. Hasil pengamatan menunjukkan hasil belajar pada pembelajaran IPA di kelas 1 juga masih rendah. Dari jumlah siswa 24, ada 10 siswa yang belum mencapai nilai KKM. Nilai KKM pada pembelajaran IPA adalah 70. Dari hasil pengamatan, yang menyebabkan hasil belajar masih rendah yaitu penggunaan media yang kurang tepat untuk mata pelajaran IPA dan tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Penelitian juga dilakukan oleh Suryani Panjaitan 2017, melakukan pengamatan di SD Negeri 78 Pekanbaru di kelas 2A. Hasil pengamatan sama seperti penelitian-penelitian di atas, yaitu belajarnya masih rendah, terlihat dari rata-rata kelas yang dicapai, hanya 43,08. Penyebabnya adalah guru tidak memaksimalkan saran dan prasarana yang ada, tidak menggunakan media saat pembelajaran IPA. Metodologi penelitiannya yaitu dalam
Metodologi penelitian, yaitu dalam penulisan ini menggunakan bentuk meta-analisis, yaitu rangkuman dari hasil penelitian secara kuantitatif. Sujipto 1995. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan menemukan data-data yang berbentuk angka yang bertujuan untuk menganalisis apa yang telah diketahui. Kasiram 2008 1149. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menelusuri artikel-artikel di jurnal online, di Google Cendekia, atau Scholar, dengan menggunakan kata kunci media gambar dan hasil belajar IPA. Dalam penelusuran artikel di internet dengan menggunakan kata kunci media gambar dan hasil belajar IPA, diperoleh 12 artikel. Namun, artikel yang dipilih yang paling relevan yaitu 6 artikel. Artikel yang relevan dipilih berdasarkan kriteria yaitu kesesuaian isi artikel dengan judul yang telah dipilih. Penulisan dalam artikel menggunakan meta-analisis, pengambilan data dengan syarat siklus, PTK, dan penentuan hasil akhir berupa skor. Hasil penelitian. Hasil penelitian yaitu hasil penelusuran yang telah dilakukan terdiri dari 5 jurnal dan 1 hasil skripsi, yaitu pertama, penggunaan media gambar untuk meningkatkan hasil belajar IPA tahun 2017 oleh Retno Ambarwati. Kedua, upaya meningkatkan hasil belajar IPA dengan menggunakan kombinasi media diorama dan media gambar tahun 2016 oleh Normilasari dan Purna Haidawati. Ketiga, penggunaan media gambar dalam meningkatkan hasil belajar IPA tahun 2019 oleh Tara Oviani. Keempat, meningkatkan hasil belajar IPA melalui media gambar tahun 2017 oleh Suryani Panjaitan. Kelima, penggunaan media gambar pada mata pelajaran IPA materi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup dapat meningkatkan hasil belajar siswa tahun 2018 oleh Erjos Maidar. Keenam, penggunaan media gambar sebagai upaya meningkatkan hasil mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tahun 2015 oleh H. Bunyamin dan Amanah. Dalam penelitian-penelitian tersebut dilaksanakan selama 2 siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua. Dengan masing-masing siklus disajikan skor nilai dari hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar disajikan dalam tabel berikut ini. Dan inilah tabel yang telah dibuat oleh penulis. Saya akan menjelaskan tabel tersebut, yaitu pertama, penggunaan media gambar untuk meningkatkan hasil belajar IPA oleh Retno Ambarwati dengan hasil semula 56,36, hasil sesudah 85,91, gain 29,55, dan presentasinya yaitu 52%. Yang kedua, upaya meningkatkan hasil belajar IPA dengan menggunakan kombinasi media diorama dan media gambar oleh Normila Sari dan Purna Haidawati dengan hasil semula yaitu 59,52, hasil sesudah yaitu 88,57, gain 29,05, dan presentasinya yaitu 49%. Yang ketiga yaitu penggunaan media gambar dalam meningkatkan hasil belajar IPA oleh Tara Oviani dengan hasil semula yaitu 55, hasil sesudah yaitu 75, gain 20, dan presentasinya yaitu 36%. Dan berikutnya yaitu meningkatkan hasil belajar IPA melalui media gambar oleh Suryani Panjaitan dengan hasil semula 43,08, hasil sesudah yaitu 82,56, gain yaitu 39,48, dan presentasinya yaitu 92%. Dan berikutnya yaitu penggunaan media gambar pada mata pelajaran IPA materi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup dapat meningkatkan hasil belajar siswa oleh Erjos Maidar dengan hasil semula 50,78, 50,74, hasil sesudah 74,81, gain 24,07, dan presentasinya yaitu 47%. Dan berikutnya yaitu penggunaan media gambar sebagai upaya meningkatkan hasil belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam oleh H. Bunyamin dan Amanah dengan hasil semula 60,04, hasil sesudah 86,52,
gain 26,48 dan persentasinya yaitu 44%. Dan hasil akhir keseluruhannya yaitu hasil semulanya 54,12, hasil sesudah 82,22, gain 28,10 dan persentase keseluruhannya yaitu 58%. Dari hasil analisis tabel di atas menunjukkan bahwa penggunaan media gambar saat pembelajaran di kelas dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari nilai yang terendah yaitu 36% dan yang tertinggi 92% dengan rata-rata 58%. Kelebihan pada jurnal ini yaitu penulis mengambil penelitian berdasarkan artikel yang relevan untuk menganalisis beberapa hasil belajar siswa dengan menggunakan media gambar. Kekurangannya yaitu pada hasil penelitian tidak dijelaskan secara rinci sehingga menyulitkan pembaca memahami apa yang dimaksud oleh penulis. Kedua, penulis tidak melakukan penelitian secara langsung ke FD sehingga penulis tidak bisa membandingkan hasil penelitiannya dengan penelitian pendahulu. Dan yang ketiga yaitu pada hasil penelitian terdapat beberapa bahasa yang sulit dipahami. Sekianlah hasil presentasi saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.